Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Bintari Indra Putri dengan NPM 2241-1083 dari kelas Manajemen 22B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aspek teknis dan teknologi pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Aspek teknis dan teknologi. Materi yang pertama yaitu penentuan luas dan besaran produksi. Penentuan luas dan besaran produksi berkaitan dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Luas dan besaran produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan teknis. Dari segi ekonomis adalah berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien. Sedangkan dari segi teknisnya adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis. Luas produksi yang ekonomis. Yang pertama yaitu kecenderungan permintaan yang akan datang. Yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Dan yang keempat, daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Penentuan jumlah produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue. Kedua, pendekatan break-even point. Dan yang ketiga, metode linear programming. Selanjutnya yaitu tata letak dan pemilihan teknologi. Tata letak atau layout adalah proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapainya efisiensi operasi. Layout ini memberikan berbagai keuntungan, yaitu yang pertama, keleluasaan ruang gerak untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, efisiensi pemakaian ruang. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, kos pengangkutan material dan barang rendah. Yang keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Dan yang ketujuh, memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Jenis-jenis layout yang pertama yaitu posisi tetap. Berdasarkan proyek disebabkan ukuran, bentuk, atau lain yang menyebabkan tak mungkin untuk memindahkan produknya. Contohnya yaitu gedung ataupun produksi kapal. Yang kedua, orientasi proses, yaitu layout yang orientasi proses didasarkan pada produksi barang atau pelayanan jasa. Layout ini secara bersamaan menangani produk atau jasa yang berbeda. Contohnya rumah sakit. Yang ketiga yaitu tata letak kantor. Layout ini berkaitan dengan posisi pekerja, peralatan kerja, tempat yang diperuntukkan untuk perpindahan informasi. Yang keempat, tata letak pedagang, eceran. Layout ini berkenanan dengan pengaturan dan alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang hingga banyak barang yang dapat dipajang dan mengakibatkan penjualan yang lebih besar. Yang kelima, tata letak gudang. Layout ini ditunjukkan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruangan gudang. Tujuan dari layout ini adalah untuk memperoleh optimum trade-off antara biaya penanganan dan ruang-ruang gudang. Dan terakhir yaitu tata letak produk.
Layout jenis ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang atau berlanjut atau kontinu. Adapun pertimbangan perusahaan untuk memperoleh layout yang baik. Yang pertama yaitu kebutuhan kapasitas dan tempat. Yang kedua, peralatan untuk menangani material atau bahan. Yang ketiga, lingkungan dan estetika. Yang keempat, arus informasi. Dan yang terakhir, biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi yaitu yang pertama, ketepatan teknologi dengan bahan bakunya. Yang kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain. Yang ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan. Yang keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Yang kelima, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Yang keenam, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja dan pertimbangan lainnya. Beberapa aspek teknis dan teknologi yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama, desain produk atau jasa. Ini meliputi evaluasi desain produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk spesifikasi teknis, desain estetika, dan keamanan produk. Yang kedua, kemampuan produksi. Ini meliputi evaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa, termasuk kapasitas produksi, proses produksi, dan efisiensi produksi. Yang ketiga, sumber daya teknis. Ini meliputi evaluasi sumber daya teknis yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk peralatan, mesin, dan perangkat lunak yang diperlukan. Yang keempat, kompetensi teknis. Ini meliputi evaluasi kompetensi teknis tim yang akan mengelola bisnis, termasuk kualifikasi pengalaman dan kemampuan dalam bidang teknologi yang relevan. Yang selanjutnya itu ketersediaan teknologi. Ini termasuk meliputi evaluasi ketersediaan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk ketersediaan teknologi di pasaran, biaya, dan resiko teknologi. Yang terakhir yaitu standar industri. Ini meliputi evaluasi standar industri yang berlaku dan bagaimana produk atau jasa yang akan ditawarkan memenuhi standar tersebut. Yang selanjutnya yaitu penentuan metode persediaan. Penentuan metode persediaan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu Economy Order Quantity atau EOQ, yang kedua Safety Stock atau SS, dan yang ketiga Reorder Point atau ROP. Economy Order Quantity atau EOQ. EOQ merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Artinya, setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat pengeluaran biaya. Klasifikasi biaya yaitu biaya angkut atau biaya penyimpanan atau carrying cost atau CC. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost atau OC. Yang ketiga, biaya total atau total cost atau TC. EOQ dengan kebutuhan tetap. Rumusnya yaitu Q sama dengan akar 2 dikali D dikali O dikali OC dibagi dengan CC. D adalah demand, Q adalah quantity, D dibagi Q yaitu jumlah pemesanan selama setahun, Q dibagi 2 adalah rata-rata persediaan, OC adalah cost ordering cost, biaya pemesanan, dan CC adalah carrying cost atau biaya penyimpanan. Rumus selanjutnya yaitu Q dibagi 2 dikali CC, itu biaya penyimpanan per tahun. Terus ada CC yaitu biaya pemesanan per tahun. Dan D dibagi Q dikali CC yaitu biaya pemesanan per tahun. Jadi total biaya per tahun adalah TC Q dibagi 2
TC dikali Q dibagi 2 disama dengan D dibagi Q dikali CC ditambah CC. Yang kedua yaitu safety stock. Persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan sehingga tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock sangat diperlukan untuk mengantisipasi banyaknya permintaan akibat permintaan yang tak terduga. Beberapa faktor tertentu dalam menghitung besarnya safety stock adalah yang pertama penggunaan bahan baku. Bahan baku rata-rata. Yang kedua faktor waktu. Dan yang terakhir biaya yang digunakan. Standar kuantitas pada safety stok yang harus dipenuhi yaitu yang pertama persediaan minimum, besaran pemesanan standar, persediaan maksimum, tingkat pemesanan kembali, dan administrasi persediaan. Dan terakhir yaitu reorder point. ROP merupakan waktu perusahaan untuk memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kekurangan bahan. Jumlah pemesanan kembali dihitung dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan stok dan dihitung dalam tenggang waktu. Reorder point memiliki beberapa model yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan. Model ini diantara model jumlah permintaan maupun masa tegang waktu konstan atau constant demand rate dan constant lead time. Itu saja pembahasan mengenai aspek teknis dan teknologi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.